sebuah kapal perang raksasa Amerika Serikat berlabuh di Laut Karibia, hanya beberapa kilometer dari pesisir Venezuela. Suara mesinnya menggelegar, membawa pesan yang tidak bisa diabaikan. Dunia tengah menyaksikan babak baru dalam ketegangan politik Amerika Latin. Bagi rakyat Venezuela, pemandangan ini menimbulkan dua perasaan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi ada harapan bahwa kehadiran Washington mungkin membuka jalan bagi perubahan. Namun di sisi lain, ada skeptisisme mendalam, sebab janji-janji intervensi seperti ini sudah berkali-kali terdengar, tetapi tak pernah benar-benar terjadi. Pertanyaan pun muncul, apakah kali ini berbeda, atau hanya propaganda yang dimainkan berulang-ulang? Sejak lebih dari 10 tahun lalu, isu intervensi Amerika Serikat di Venezuela telah menjadi cerita rutin. Dari rumor kudeta hingga operasi militer langsung, publik kerap dijejali cerita bahwa Washington akan menumbangkan Chavismo. Namun kenyataannya, semua berhenti pada wacana. Nicolas Maduro tetap berkuasa, rezimnya bertahan, dan rakyat hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian. Bedanya dengan sekarang, armada laut Amerika yang dikerahkan adalah yang terbesar dalam beberapa puluh tahun terakhir. Lebih mengejutkan lagi, langkah ini berbarengan dengan keputusan Washington menunjuk Kartel de los Soles, jaringan narkotika yang dituduh dipimpin Maduro, sebagai organisasi teroris internasional. Hadiah sebesar 821 triliun rupiah bahkan ditawarkan bagi siapapun yang mampu menangkap sang presiden. Di mata DEA, Maduro bukan lagi sekadar pemimpin otoriter, melainkan Pablo Escobar baru. Namun, apakah ini sekadar ancaman kosong, atau benar-benar tanda bahwa Washington siap bertindak? Di balik layar, ada berbagai alasan politik dan strategis yang menyebabkan Gedung Putih mempertimbangkan langkah keras. Pertama-tama, ada persoalan elektoral di dalam negeri. Dukungan pemilih keturunan Amerika Latin terhadap Trump menurun drastis. Survei menunjukkan bahwa hampir 7 dari 10 orang dari kelompok ini tidak lagi puas dengan kepemimpinannya. Padahal, suara pemilih keturunan Amerika Latin memiliki peran penting dalam menentukan kemenangan di sejumlah negara bagian kunci. Dengan mengambil sikap tegas terhadap rezim Venezuela, Trump bisa menampilkan diri sebagai presiden yang benar-benar peduli terhadap tanah air leluhur jutaan orang keturunan Amerika Latin. Situasi di kawasan itu juga tidak kalah penting. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintahan kiri di Amerika Latin tumbang, digantikan rezim yang lebih condong ke kanan. Kondisi ini membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk kembali memperkuat pengaruhnya yang sempat digeser oleh Tiongkok. Mengguncang rezim Caracas akan mengirimkan pesan bahwa Amerika kembali hadir sebagai kekuatan utama di kawasan. Namun, ada dimensi lain yang membuat kalkulasi ini lebih kompleks, yaitu hubungan antara Venezuela dan Kuba. Sejak awal era Chavismo, Caracas menjadi penopang utama Havana, terutama melalui pasokan minyak murah. Pada puncaknya, perdagangan kedua negara mencapai lebih dari 115 triliun rupiah per tahun, dan ekspor minyak Venezuela menyumbang hampir 2/3 kebutuhan energi Kuba. Kini jumlah itu merosot tajam, hanya puluhan ribu barel per hari, akibat hancurnya ekonomi Venezuela sendiri. Namun, meski sudah jauh berkurang, dukungan ini tetap vital bagi kelangsungan rezim Kuba. Menghancurkan Maduro berarti sekaligus melemahkan Havana. Bagi Trump, ini ibarat memukul dua sasaran dengan satu pukulan. Meruntuhkan Venezuela sekaligus memperlemah Kuba, dua musuh lama Amerika Serikat di kawasan itu. Dimensi lain yang tidak kalah krusial adalah perang melawan narkotika. Trump sejak lama menjanjikan penindakan keras terhadap kartel dan perdagangan narkoba. Dengan menargetkan Kartel de los Soles di Venezuela, Washington dapat membuktikan komitmen itu. Serangan terhadap fasilitas narkotika di Caracas atau pelabuhan-pelabuhan yang digunakan untuk menyelundupkan kokain akan menjadi sinyal kuat ke seluruh kawasan. Pesan yang ingin disampaikan sederhana, siapapun yang mencoba menyuplai narkotika ke Amerika Serikat akan menghadapi konsekuensi militer. Efek domino bisa terasa hingga Meksiko, Kolombia, dan Peru.
memaksa pemerintah di sana untuk mengambil langkah lebih serius dalam menindak jaringan kartel mereka sendiri. Tentu saja, tidak bisa diabaikan pula faktor citra. Trump sangat peduli pada bagaimana dirinya dipersepsikan di dalam dan luar negeri. Berhadapan dengan rezim yang didukung Rusia, Iran, dan Kuba, akan menambah bobot citra sebagai pemimpin kuat yang berani melawan musuh di halaman belakang Amerika sendiri. Jika upaya diplomasi di Ukraina gagal, sebuah kemenangan di Venezuela bisa dipromosikan sebagai kompensasi menutupi kegagalan di medan lain. Tetapi semua kalkulasi itu harus ditimbang dengan resiko nyata. Sejarah menunjukkan bahwa intervensi militer seringkali berakhir tidak sesuai rencana. Irak, Afghanistan, hingga Libya menjadi pelajaran pahit. Menjatuhkan seorang diktator memang mungkin dilakukan dengan serangan cepat, tetapi membangun kembali negara yang hancur akibat intervensi adalah persoalan yang jauh lebih rumit. Apakah Venezuela akan menjadi pengecualian atau justru mengulang pola yang sama? Bisa jadi, kehadiran kapal perang Amerika di Laut Karibia hanyalah bagian dari permainan propaganda. Sebuah upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu domestik, seperti inflasi atau skandal politik, sembari menekan cara cas agar mau memberi konsesi tertentu. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa ini merupakan langkah awal menuju perubahan besar. Washington mungkin tidak perlu benar-benar menginjakkan kaki di tanah Venezuela. Serangan udara atau rudal presisi dari laut sudah cukup untuk mengguncang elit militer Chavista. Dalam kondisi ekonomi yang rapuh dan struktur kekuasaan yang penuh retakan, tekanan semacam itu bisa menyebabkan sejumlah jenderal berpaling dan membuka jalan runtuhnya rezim dari dalam. Pada akhirnya, Venezuela menjadi cermin bagi dinamika dunia yang lebih luas. Negara ini bukan hanya arena perebutan pengaruh antara Washington dan Caracas, melainkan juga panggung pertarungan simbolik antara demokrasi, otoritarianisme, dan kepentingan ekonomi. Bagi rakyat Venezuela, persoalan ini jauh lebih sederhana: apakah mereka akan benar-benar meraih kebebasan, atau sekali lagi dikecewakan oleh janji-janji intervensi yang hanya sebatas omongan belaka. Mungkin benar bahwa intervensi militer Amerika Serikat bisa menumbangkan Maduro. Namun apakah itu akan membawa demokrasi dan kemakmuran, atau justru menciptakan lingkaran baru ketidakstabilan seperti di Timur Tengah? Pertanyaan ini penting bukan hanya bagi Venezuela, melainkan juga bagi kita semua. Apakah dunia masih percaya bahwa kekuatan militer mampu membawa perubahan yang adil? Atau justru sudah waktunya mencari jalan lain di luar pola lama intervensi yang selalu menyisakan luka?